Iya, pernah nggak sih Anda ngerasa hidup kayak udah nggak punya arah? Semua yang Anda bangun hilang begitu saja. Harapan yang dulu bikin Anda semangat, tiba-tiba lenyap. Dan setiap hari rasanya cuma mau rebahan, nggak mau ketemu orang, dan pengen menghilang dari dunia ini. Ya, saya pernah di posisi itu, titik terendah dalam hidup saya. Dan hari ini, saya mau ceritakan perjalanan saya. Bagaimana dari keterpurukan yang bikin hampir menyerah, saya bisa bangkit, pelan-pelan, mengubah hidup, dan sekarang berdiri dengan kepala tegak. Ya, beberapa tahun lalu, hidup saya sebenarnya nggak terlalu buruk. Saya punya pekerjaan, punya sedikit tabungan, bahkan sempat punya usaha kecil-kecilan. Saya pikir semua akan berjalan dengan lancar, tapi ternyata hidup itu penuh kejutan, dan nggak semuanya menyenangkan. Ya, waktu itu usaha saya kena musibah, harga bahan baku melonjak, permintaan turun drastis, dan kesalahan manajemen bikin modal saya habis. Belum selesai masalah usaha, saya juga kehilangan pekerjaan tetap karena perusahaan tempat saya kerja memotong karyawan, dan hasilnya dalam hitungan bulan tabungan habis, hutang mulai numpuk, dan saya terjebak dalam rasa kecewa yang nggak karuan. Ya, hari-hari saya waktu itu penuh rasa hampa. Saya bangun tidur tanpa tujuan. Rasanya, untuk buka mata saja rasanya berat. Setiap kali ketemu tetangga atau teman lama, saya merasa malu. Mereka tanya kabar, tapi dalam hati saya hanya ingin menjawab, kabar saya nggak baik, tapi buat apa saya cerita? Mereka nggak akan mengerti. Ya, saya mulai jarang keluar rumah. Telepon dari penagih hutang bikin dada berdegup kencang. Bahkan suara ketukan pintu kadang bikin saya panik. Takut ada yang datang menagih. Saya mulai merasa, mungkin inilah akhir dari semua mimpi saya. Ya, sampai suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, saya duduk di teras rumah, sendirian. Angin malam dingin, tapi hati saya lebih dingin lagi. Pikiran saya penuh pertanyaan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa harus saya? Lalu, entah kenapa, di tengah keheningan itu, saya teringat sebuah kalimat yang pernah saya baca. Jika Anda berhenti, semua benar-benar berakhir. Tapi, jika Anda melangkah, peluang selalu ada. Ya, malam itu, saya menangis. Tapi, di sela tangisan, saya janji sama diri saya sendiri. Saya nggak akan berhenti di sini. Saya akan mulai lagi. Walau dari nol, saya akan bangkit. Ya, besok paginya, saya mulai dengan hal sederhana. Bangun pagi. Mungkin kedengarannya sepele, tapi setelah sekian lama bangun siang, ini adalah perubahan besar. Saya mulai bersihin rumah, mencatat apa saja tentang hutang saya, dan mencoba bikin rencana sederhana untuk keluar dari masalah. Saya ambil pekerjaan kecil, apa saja yang bisa saya kerjakan. Mulai dari bantu angkut barang di pasar, jadi kulit bangunan harian, sampai bantu tetangga membersihkan kebun. Ya, bayarannya memang nggak seberapa, tapi setiap kali menerima upah, saya jadi ingat, ini adalah langkah pertama saya menuju perubahan. Ya, perjuangan nggak langsung mulus. Ada hari-hari di mana saya capek, luar biasa, badan pegal, uang belum cukup, dan mental mulai goyah lagi. Belum lagi komentar orang-orang
kadang meremehkan, seperti, lah ngapain kerja kayak gitu, nggak bakal bikin kaya. Sudahlah, Anda sudah gagal, terima saja nasib Anda. Ya, jika saya dulu mungkin saya akan percaya kata-kata itu, tapi sekarang saya belajar untuk menutup telinga dari omongan yang tidak membangun. Saya mulai fokus pada satu hal, yaitu perbaiki hidup sedikit demi sedikit. Ya, beberapa bulan berjalan, saya mulai merasakan perubahan. Hutang sedikit berkurang, badan lebih sehat karena rutin bekerja, dan saya mulai belajar skill baru lewat internet gratis di perpustakaan desa. Saya pelajari hal-hal yang dulu nggak pernah saya pikirkan, seperti cara mengatur uang, teknik bercocok tanam yang lebih efisien, sampai cara jualan online. Ya, dari situ saya mulai berani buka usaha kecil lagi. Bukan usaha besar seperti dulu, tapi cukup untuk menambah penghasilan harian. Dan yang paling membahagiakan adalah rasa percaya diri yang dulu hilang, perlahan telah kembali. Ya, perjalanan ini mengajarkan saya banyak hal, yaitu keterpurukan itu bukan akhir, tapi awal babak baru. Langkah kecil lebih baik daripada diam, menunggu keajaiban. Lingkungan yang positif bisa jadi energi terbesar untuk bangkit. Belajar mengelola emosi sama pentingnya dengan mencari uang. Ya, jika Anda sekarang lagi merasa dunia runtuh, ingat, Anda nggak sendirian. Saya pernah ada di titik di mana rasanya hidup ini nggak layak dijalani. Tapi nyatanya, setiap langkah kecil yang saya ambil membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang lebih baik. Ya, jangan tunggu siap untuk melangkah. Melangkahlah dulu, dan rasa siap itu akan datang. Mulailah dari hal yang bisa Anda lakukan hari ini, sekecil apapun itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Ya, bangkit dari keterpurukan memang gak mudah. Akan ada air mata, rasa lelah, bahkan keinginan untuk menyerah. Tapi percayalah, setiap langkah yang Anda ambil akan menjadi cerita berharga di masa depan. Suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, untung waktu itu aku nggak menyerah. Ya, jika Anda suka cerita ini dan ingin orang lain juga mendapatkan semangat baru, bagikan video ini. Karena siapa tahu, video ini bisa jadi titik balik hidup seseorang. Terima kasih, semoga bermanfaat.